لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Menjemput Umroh yang Makbul. Di episode kita yang ke-8 kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang tergolong hal yang dianggap makruh kalau kita kerjakan saat melakukan ibadah umroh. Tentunya amalan makruh itu artinya amalan-amalan yang dibenci. Walaupun kalau mengerjakannya tidak sampai berdosa, namun tentunya kalau kita tinggalkan, ini justru dapat mendatangkan pahala. Apa saja amalan yang dimakruhkan? Kita lihat pertama, ada beberapa amalan yang dimakruhkan saat tawaf. Makruh saat tawaf ketika seseorang mengeraskan suaranya saat berzikir, berdoa, atau saat membaca Quran. Jadi cukup seorang itu berzikir dengan suara yang dapat dia dengar, atau bahkan memanjatkan doa dalam hatinya. Tak perlu harus mengangkat suara hingga kemudian doa itu terkesan mengganggu jamaah yang lain. Karena sesungguhnya ketika kita mengganggu jamaah tawaf yang lain, ini sesuatu yang sangat buruk, yang perlu untuk ditinggalkan dalam rangka mendapatkan kesempurnaan pahala umroh. Kemudian dimakruhkan juga untuk memperbanyak bicara saat tawaf. Ini kadang-kadang keliling 7 putaran bukannya membaca doa, tapi bergosip. Bahkan tak jarang seorang bercerita tentang urusan yang remeh-temeh dan tidak terlalu penting. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar? Beliau katakan, aqillul kalam fa innama antum fi shalah. Sedikitkanlah bicara ketika tawaf. Karena sesungguhnya ketika kita bertawaf ini sama seperti kita saat berada dalam solat. Menghadap Allah, maka tentunya mempersedikit perkataan yang tak perlu, itu adalah bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tak boleh juga ketika seorang bertawaf justru bukan membaca doa, tapi memanjatkan syair atau kasidah ataupun menyanyi. Bacaan-bacaan yang bukan bagian dari doa dan munajat hamba kepada Allah. Kemudian meninggalkan sunnah-sunnah tawaf. Seperti menunjuk ke arah Hajar Aswad atau menciumnya, atau kemudian membaca Rabbana atina fid dunya antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, atau memperbanyak doa saat berada di multazam, di areal antara pintu Ka'bah dengan rukun Hajar Aswad. Ini semuanya sunnah untuk kita perbanyak doa, memperlambat jalan di sana, memanjatkan hajat-hajat terbaik untuk kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, termasuk makruh dalam tawaf menahan buang air kecil atau menahan buang angin. Ini kadang-kadang seorang sudah mau buang air kecil, tapi ditahan-tahannya, tanggung ada 3 putaran lagi. Sehingga di 3 putaran terakhir, dia tawaf sambil menahan sesak. Ini juga makruh. Kenapa? Sebagaimana solat membutuhkan kekhusyuan, maka tawaf pun membutuhkan konsentrasi. Termasuklah dalam hal ini, mau buang angin, mau buang air kecil, ketika ditahan-tahan,
ini justru menghilangkan konsentrasi. Sehingga orang tak lagi fokus pada zikir dan memanjatkan doa serta munajat, tapi justru merasa tidak nyaman karena situasi yang sedang mendesak. Jamaah rahimakumullah, termasuk yang makruh saat tawaf ini adalah seorang makan dan minum. Para ulama mengatakan apabila seseorang itu dalam kondisi lapar yang tak tertahankan, boleh dia keluar sejenak untuk makan, kemudian minum air zam-zam untuk balik lagi. Tapi selama dia mampu untuk menahan, akan lebih baik setelah selesai tawaf. Jangan kemudian dia memotong tawaf hanya untuk hajat makan dan minum. Begitu juga sebagian ulama mengatakan ya, makruh dalam tawaf ini salah satunya adalah ketika seseorang menutup mulutnya dengan tangan. Ketika dia bertawaf, dia tutup mulutnya dengan tangan, kecuali hanya jika dia tutup ketika menguap. Itu dibolehkan. Tapi selain menguap, kalau dia menutup mulutnya dengan tangan, itu dianggap amalan makruh, termasuk disebutkan para ulama. Di antara amalan makruh adalah menyela-nyela jari saat tawaf. Jadi posisi tak perlu disela-sela jari. Ya, seorang itu bermunajat, mengangkat tangan untuk berdoa, itu yang lebih utama. Jamaah rahimakumullah, ini tadi beberapa hal yang dimakruhkan saat sedang tawaf. Bagaimana pula saat sa'i? Tentunya sa'i seperti itu juga. Ada beberapa amalan yang dianggap makruh ketika kita kerjakan saat sa'i. Seperti tadi ngobrol dan bincang-bincang dengan suara yang besar, yang melalaikan kita untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta membaca ayat suci Al-Qur'an. Termasuk juga sebahagian ulama menganggap makruh untuk sa'i dengan menggunakan skuter dan kursi roda bagi orang yang mampu untuk berjalan. Kadang-kadang ada orang tak mau capek, dia bayar hanya beberapa real, berapa ratus real untuk disewa skuter itu, kemudian dia tawaf, dia sa'i dengan skuter untuk cepat sampai, padahal kondisi fisiknya masih dalam kondisi yang kuat. Maka meninggalkan yang lebih afdol untuk mencari yang rukhsah, padahal tidak ada alasan yang membenarkan untuk itu, ini termasuk di antara hal yang menjadikan pilihan tersebut dianggap makruh. Jamaah rahimakumullah, termasuk yang dimakruhkan saat tahallul adalah mencukur seluruh rambut bagi jamaah perempuan. Jadi jamaah perempuan cukup beberapa helai rambut saja sudah boleh dia melepas pakaian ihramnya dan bertahallul dari segala larangan-larangan ihram. Namun ketika harus mencukur sampai, ini dianggap di dalamnya ada makna tasyabbuh, menyerupai. Karena yang biasa botak dan gundul itu laki-laki. Kalau wanita juga ya melakukan hal yang sama, dianggap dia menyerupai yang bukan bagian dari kebiasaan dari kaum wanita itu sendiri. Jadi ini hal-hal yang sering kita temukan dan penting untuk diperhatikan. Bahwasanya bagaimana hal-hal yang makruh ini tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Walaupun tak berdosa, minimal mengurangi pahala. Kalau seorang abai terhadap aturan-aturan yang makruh, maka tidak ada benteng yang dapat melindunginya dari tidak jatuh kepada yang haram. Sebaliknya, kalau dia biarkan dirinya menjauh dari segala yang makruh, maka yang makruh ini akan menjadi tameng dan benteng baginya untuk tidak jatuh kepada apa-apa yang diharamkan dalam agama. Untuk itu kita berharap bagaimana para jamaah umrah mengenal apa yang dimakruhkan sehingga pelaksanaan ihramnya, pelaksanaan tawafnya, pelaksanaan sa'inya dapat lebih sempurna, dan yang terpenting adalah mengantarkan untuk menggapai umrah yang makbul. Demikian yang dapat disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah. Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal Rp1.000.000, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.